Nah, kita mau bahas perumpamaan tentang seorang penabur. Kalau nggak salah ya, besok bacaan Injilnya ini, gitu, kalau nggak salah. Oke, so uh, ya perumpamaan soal penabur itu ada di 3 Injil ya. Di Matius ada, di Markus ada, di Lukas ada. Saya ngambil dari yang Markus, oke. Nah, kita mau baca dulu. Bentar, saya tutupan. Oke. Saya bacakan ya, tapi teman-teman boleh baca sendiri. Kita baca ini. Suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Oke, teman-teman, kita udah sering dengar, kita udah sering baca perumpamaan tentang penabur ini. Tapi sore hari ini hasil perenungan seminggu, jadi sejak dikonteks sama Henny gitu ya, suruh bantu bawain menggantikan Bro Elvi sore hari ini, saya coba merenungkan dan Tuhan bukakan hal yang lain gitu. Ini yang saya pengen share ke teman-teman sehingga bisa melengkapi pengertian kita tentang perikop ini gitu ya. Oke, nah coba nih, mau di chat boleh, mau diomong boleh. Boleh bantu saya nggak sih? Dari perumpamaan yang tadi itu, ada elemen atau ada item atau ada hal-hal apa aja sih? Gitu ya. Boleh bantu saya nggak? Ada toko, ada segala sesuatu yang ada di dalam tadi yang tersebut. Boleh bantu saya nggak? Chat boleh, diomong boleh. Ayo. Contohnya yang pertama pasti benih nih, ya kan?
ada benihnya gitu. Apalagi? Boleh nggak bantu saya? Penabur. Penabur, yes. Terus tanah, benih, ada lagi? Burung. Burung, tumbuhan, batu. Terus matahari, ya kan dibilang matahari terik gitu kan, matahari terbit gitu. Ada lagi? Kayak kita udah cover semua ya. Jadi dari yang tadi, bentar saya pinggirkan saya dulu. Oke, ya. Ada benih, ada burung, ada tanah di pinggir jalan, ada matahari, tanah berbatu-batu, tanah semak duri, tanah yang baik. Tadi siapa yang sebut penabur ya? Boleh ngaku nggak? Siapa tadi yang sebut penabur? Beli. Siapa tuh? Beli. Yuli. Oh, oke, siap. Yang lain kepikiran nggak nyebut penabur? Hah? Yang lain kepikiran nggak nyebut penabur? Nggak? Yes atau nggak nih? Ini penting ini. Kepikiran nggak? Iya. Kepikiran? Nggak. Henry bilang nggak. Oke. Ada lagi nggak yang nggak kepikiran soal penabur? Udah dijawab duluan. Tapi terus terang waktu saya baca ini juga gitu ya, saya juga nggak ngeh ada topik atau ada elemen gitu ya, ada satu pihak lagi yang namanya penabur. Ya kita lihat ada benih, ada burung, ada tanah, 4 macam tanah gitu ya. Tanah yang di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah semak duri, tanah yang baik. Tapi penabur ini saya baru ngeh setelah saya baca perikopnya 2 kali. Oh iya ya, penabur gitu. Nanti kita akan comeback ke penabur ini karena ini menjadi hal yang kita mau fokuskan di renungan kita sore hari ini gitu ya. Oke, jadi saya akan bahas dalam 2 hal, dalam 2 bagian. Yang pertama, bagian kita saat ditabur, ya, saat kita menerima benih itu. Nanti di bagian yang kedua, saat kita menabur. Oke, mau tanya dulu. Benih yang tadi itu Tuhan Yesus jelaskan sebagai apa, teman-teman? Kan penabur menabur benih. Benih itu adalah apa? Firman, siap. Terima kasih. Jadi paham ya, benih itu adalah firman Tuhan ya. Oke, nah ini pengajaran yang sering kita dengar tapi kita bahas lagi terkait waktu kita ditabur adalah 4 macam tanah ya. Tanah yang pertama di pinggir jalan. Bahkan kalau teman-teman tadi lihat gitu ya, di ayatnya saya agak lupa itu apa tuh. Bentar, di ayat 3 ya, di ayat 4 ya, di ayat 4 dong ini. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakainya sampai habis. Di sini dibilang di pinggir jalan. Bahkan nggak disebut ada tanahnya loh teman-teman. Di pinggir jalan. Nanti kalau teman baca yang lain itu ada kata tanah atau ada indikasi tanahnya. Yang di pinggir jalan itu nggak dibilang tanah loh. Ya, saya pernah dengar dari Bro Elvi punya pengajaran. Ini boleh dibilang kayak kalau bilang tanah gitu ya. Kalau tadi saya bilang nggak ada tanahnya malah. Atau kalau ada tanahnya keras. Si benih ini nggak bisa masuk ya. Kalau yang lain tuh masuk ya, jadi bisa berakar lah segala macam. Tapi yang ini bahkan nggak masuk. Udah jelas bahwa kalau ini kita bicara orang yang di pinggir jalan, orang di luar, di pinggir jalannya Tuhan, di luar kebenaran gitu. Jadi hatinya juga mungkin keras. Dia belum terima Tuhan, dia belum mau terima firman nggak bisa masuk gitu ya. Itu orang yang di pinggir jalan. Salah satu penyebab ini bisa keras adalah tidak mau mengampuni. Ya, hatinya masih terluka, tidak mau mengampuni, nggak mau terima, keras gitu. Itu yang di pinggir jalan. Yang kedua, bicara soal tanah yang berbatu-batu ya. Penekanannya di sini adalah tanahnya tipis tadi dibilang. Ini tanahnya gambarnya kurang cocok nih. Tanahnya tipis. Jadi dia bisa berakar tapi dikit banget. Oh, itu salah. Tadi ayatnya malah bilang dia tidak berakar malah. Pohonnya tumbuh tapi tidak berakar. Jadi di saat matahari nanti terang terik gitu ya, dibilang ada penindasan, penganiayaan, ada kesulitan, mereka murtad gitu, karena nggak berakar. Firman itu tidak berakar dalam kehidupan mereka gitu. Wah, Mami Cun datang. Mami Cun di admit. Oke. Terus yang ketiga adalah tanah yang dibilang di tengah semak duri ya. Tanah di tengah semak duri ini dibilang
Sebenarnya gini, teman-teman, sebenarnya bayangin gini ya, tanah di Semak Duri yang ketiga sama keempat, tanahnya sama-sama baik, ya, karena mereka bisa bertumbuh, binatang, tanamannya bisa bertumbuh gitu. Tapi ini salah begaul kalau boleh saya bilang. Dia begaul di lingkungannya Semak Duri, ya. Terus dibilang tadi kekhawatiran dan tipu daya dunia menghimpit. Sebenarnya tanahnya baik. Jadi benih tadi masuk bisa bertumbuh, tapi karena salah bergaul di lingkungan yang dunia gitu ya, jadilah dia terhimpit dan layu mati gitu. Tapi tanahnya baik. Ini kita mesti ingat, tanahnya baik. Terus yang keempat, ini yang tanah yang baik, boleh kita tahu bahwa dia terima firman, bertumbuh dan berbuah. Saya mau tekankan di sini, kata kuncinya adalah dia harus terima firman gitu ya. Dia terima firman. Ntar saya ada step lagi jadi. Oke. Kata kunci adalah dibilang tadi mau mendengar dan menyambut firman. Tapi teman-teman jangan lupa juga, kalau kita menabur, saya sih nggak nanam ya. Istri saya nanam di depan rumah kita ada sekotak kebun kecil gitu. Dia tanam berbagai sayur gitu ya. Nah, ditaruh benih itu nggak besok langsung jadi, betul nggak? Perlu waktu, perlu disirami, perlu dirawat, kalau ada rumput-rumput dibuangin, ada ilalang dibuangin, betul nggak? Supaya bisa bertumbuh, ya. Jadi perlu usaha nih. Karena teman-teman, kalau tidak di-take care, tanah yang baik pun bisa menjadi tanah yang ketiga loh. Bayangin begini, tanahnya udah baik, bertumbuh, tapi gak dirawat, ya, nggak dibersihin, nggak dikasih air segala macem, nanti yang tumbuh si ilalang-ilalang lagi. Ya, kekhawatiran dunia, tipu daya itu akan ada. Makanya walaupun tanahnya baik, perlu dinutrisi, perlu air, perlu dirawat supaya berbuah. Jadi 3 sama 4 tanah yang baik sama tanah di tengah Semak Duri itu bisa dekat kalau saya boleh bilang. Bedanya adalah tanah yang keempat itu ada pertumbuhannya, ada doa, ada firman, ada komunitas, ada pelayanan. Maka dia bisa bertumbuh baik, maka dia bisa berbuah. Kalau nggak ada 4 roda tadi itu, jadinya tanah yang ketiga. Ia akan kalah sama tipu daya dunia, kekhawatiran dunia. Begitu. Oke? Nah, ini basic pengajaran yang tentang penabur yang sering kita dengar. Ada baiknya kita refresh. Nah, sekarang kita masuk ke si penabur yang tadi ya. Kita kan udah tahu ya, bahwa firman itu adalah benih ya. Firman itu adalah benih. Nah, sekarang saya tanya teman-teman, chat boleh, diomong boleh. Siapakah penabur ini dalam perumpamaan? Yesus jelasin benihnya, Yesus jelasin burung, Yesus jelasin batu, Yesus jelasin Semak Duri. Siapa sang penabur? Boleh bantu saya nggak? Manusia kita Pak. Manusia kita. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Tuhan. Oke. Ada lagi? Manusia, Tuhan. Ada yang diantara itu nggak? Oke, Tuhan. David, teks saya Tuhan. Oke, ada lagi nggak yang lain? Oke, yang nggak kelihatan video. Yang setuju Tuhan angkat tangan. Boleh nggak? Yang setuju Tuhan angkat tangan. Angkat tangan, oke. Yang tadi dia bilang manusia, angkat tangan. Kerja tangan kiri. Yang mana nih? Oke. Ya, ini yang saya mau bahas. Ya. Kalau teman-teman baca lagi nanti di perikop 3 perikop tadi, di Matius, di Markus, di Lukas, tidak ada pembahasan tentang siapa itu penabur. Tuhan Yesus jelasin, benih adalah firman, batu burung iblis gitu ya, batu penganiayaan, Semak Duri adalah kekhawatiran tipu daya dunia. Tapi tidak dijelaskan siapa itu penabur. Dan menurut saya itu bukan kebetulan, bukan Tuhan Yesus lupa gitu ya, penaburnya dia nggak ngomong gitu terus ketinggalan, enggak. Ini ada maksudnya, ini yang saya coba renungkan dan saya mau bagikan ke teman-teman sore hari ini. Oke? Penabur adalah yang menaburkan firman.
Itu sana ya, yang menaburkan benih ialah orang yang menaburkan firman Tuhan. Ya, pengertiannya itu dulu, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Penabur adalah orang yang menaburkan firman. Jadi kalau dibilang Tuhan, ya nggak salah sih, ya. Tuhan memakai manusia untuk menaburkan atau untuk memberitakan firman Tuhan, ya. Kecuali memang ada yang Tuhan langsung ngomong gitu ya. Oke, that's one thing. Tapi mostly di sini bicara soal orang yang dipakai Tuhan untuk menaburkan firman. Nah, paham ya sampai sini, paham ya? Oke. Itu pengertian soal penabur di Alkitab tidak jelas tertulis, tapi kita pahami bahwa di sini adalah orang, dan kita akan bahas lebih dalam menjelaskan tentang hal ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, orang ini siapa? Pertanyaan saya. Boleh bantu saya nggak? Yang dimaksudkan orang yang menaburkan firman ini siapa? Boleh bantu saya? Saya ada contoh gambar mana ya? Nah ini. Ini para rohaniawan ya. Para uskup atau apa nih? Uskup kali ya, bajunya begini semua ya. Uskup ketemu Jokowi gitu. Apakah ini termasuk orang yang menaburkan firman Tuhan? Pasti iyalah ya. Ini uskup gitu kan. Boleh bantu saya lagi nggak siapa? Agus. Ini pastor, kalian semua yang berbagi firman. Oke. Terus ada yang ini atasnya siapa? Foni bilang orang yang tahu kebenaran. Siapa lagi? Henry termasuk penabur nggak? Foni? Oke. Terus David bilang kita semua ini pakai Tuhan. Wah, luar biasa. Di Thomas mah luar biasa. Monik, kita, yes. Oke, teman-teman paham yang maksud saya ya. Orang yang menaburkan firman Tuhan tidak hanya mereka-mereka yang pakai jubah. Ya. Dan juga tidak hanya mereka-mereka yang punya sertifikat PKK KAJ ya. Bukan hanya mereka yang masuk di buku pewarta. Dan bukan hanya yang kami cinta ini, yang barusan berulang tahun. Nih foto umur berapa Mami? Saya dapat di internet nih. Luar biasa ya. Mami kemarin berulang tahun di 13 kalau nggak salah tanggalnya ya. Tapi penabur, jelas mereka adalah penabur jelas. Tapi kayak teman-teman tadi bilang, ya kita pun adalah penabur. Contoh realnya gimana? Contoh realnya begini. Saat orang tua lagi menasihati anaknya, ya. Terus saat teman lagi butuh bantuan, terus dinasihati, diberi peneguhan oleh temannya. Atau bahkan saat bos kita marahin kita di kantor, ya. Atau suami atau istri kita kasih nasihat, kasih masukan buat kita. Kenapa? Mereka semua ini adalah apa boleh dibilang? Penabur. Karena kan tadi dibilang Tuhan memakai manusia untuk mewartakan firman Tuhan. Ya. Ayat pendukungnya ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, teman-teman, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Jadi, firman Tuhan itu bisa disampaikan dalam berbagai bentuk. Nggak cuman dalam bentuk Matius 1 ayat 1 atau Yohanes 4 ayat 4, enggak. Tapi nasihat orang yang basisnya firman gitu, bukan nasihat yang salah ya. Nanti saya akan teruskan lagi. Melalui contoh gini, teguran bos kita di kantor gitu. Kalau kita sering telat, ya, kenapa kita telat? Karena kita malas bangun pagi gitu ya. Terus bos kita marah kita, kenapa sih kamu telat mulu gitu? Ayo dong lebih semangat. Itu adalah firman Tuhan. Mungkin bentuknya beda. Kalau dalam bentuk Alkitab kan ada ya, yang saya lupa tuh. Belajar, hai pemalas, belajarlah kepada semut gitu kan. Ini sama tegurannya, sama isinya, bentuknya beda. Nggak ada ujung ayatnya gitu ya. Tapi nasihat, tapi teguran.
atau penguatan. Orang bilang ke kita di saat masalah pandemi ini, orang bilang jangan khawatir, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nggak pakai kata-kata embel ayat di depannya gitu ya teman-teman ya. Tapi itu adalah firman Tuhan. Ya, bisa dalam berbagai bentuk, bisa oleh berbagai orang, bisa di berbagai saat. Bisa aja, saya pernah kejadian di kantor gitu ya, lagi di kantin, saya lagi ngadepin suatu masalah. Terus saya dengar orang ngobrol di meja sebelah gitu. Terus dari omongan mereka, saya udah nggak gitu ingat exactly omongan apa, tapi saya dapat peneguhan bahwa tenang aja, lakuin aja, Tuhan akan memberikan kita kemampuan gitu. Tuhan akan memberikan kita keberhasilan. Begitu. Ya. Dari omongan mereka ngobrol di meja sebelah itu bagi saya masuk gitu ya. Oh, ini peneguhan, ini firman Tuhan. Bisa begitu. Nah, teman-teman, permasalahannya saya lanjutkan dulu, ya. Permasalahannya kita mau denger nggak? Kita mau denger nggak nasihat? Kita mau denger nggak masukan atau teguran atau marahan bahkan dari suami, dari istri, dari pimpinan kita, bahkan dari anak buah kita marah gitu ya. Kita mau denger nggak? Hati kita baik nggak tanahnya? Atau kita tutup hati? Saya nggak mau dengar dari bos saya gitu. Bos saya urusannya marah-marah terus. Nggak mau dengar, nggak ada yang baik buat dia gitu. Atau bahkan saat diomelin, kita bilang, aduh Tuhan tolong saya, tolong bos saya ini diberikan pengertian gitu ya, doainnya gitu. Padahal yang lagi ditegur adalah soal kita. Tuhan lagi pakai bos kita itu mungkin lagi menegur kesalahan kita. Atau mungkin Tuhan taruh di sekeliling kita gitu ya, orang-orang yang nyebelin. Terus kita doain, Tuhan tolong angkat duri dalam dagingku ini gitu ya, biarkan dia pindah rumah gitu ya, contohnya gitu. Padahal adanya orang yang nyebelin itu untuk membentuk karakter kita. Pernah berpikir ke situ nggak teman-teman? Hal itu bukan kebetulan dan memang Tuhan pakai. Tapi kita hatinya keras nggak? Kita mau terima nggak? Atau kita di pinggir jalan, tanah yang tadi di pinggir jalan? Atau masuk sebentar, cuman hilang aja gitu. Ya, bisanya begitu kan. Tapi sore hari ini saya mau ajak teman-teman merenungkan kembali, ya, mengingatkan kembali bahwa kembali Tuhan bisa bekerja dalam segala sesuatu, baik yang pakai embel-embel ayat gitu ya, baik pakai yang rohani gitu ya, atau yang kita hadapi sehari-hari, suami, istri, anak kita, pimpinan di kantor, siapapun, orang tua gitu ya. Jadi jangan hanya mau dengar apa kata Mami Cun, tapi kalau suami kita ngomong, istri kita ngomong, dengerin juga. Kalau emang sesuai dengan firman Tuhan, terima dan biarkan itu bertumbuh dan berbuah, ya. Teman-teman, ini saya agak lupa ayatnya, nanti mungkin mesti dicari ya. Di akhir zaman, kayak saya taruh deh, bentar, saya taruh di sini. Ya, saya mendekatkan saling ini. Kita tuh kejadiannya sekarang, kita tuh hanya mau dengar apa yang enak buat kita, ya. Apalagi di zaman online nih, ya. Ini saya ambil dari Thomas punya YouTube channel YouTube yang jendela jiwa gitu ya. Cuman saya nggak gitu bisa terima pattern, nggak bisa dapat patternnya. Topik jendela jiwa kan beda-beda gitu ya. Cuman kalau sini kalau kita lihat patternnya lumayan sama gitu. Tapi saya punya contoh di tempat saya sendiri ya. Orang zaman sekarang bisa milih YouTube, bisa milih podcast, bisa milih apapun, channel rohani atau apa, dengan topik yang mereka mau. Tapi topik yang susah-susah, topik yang berat-berat, topik yang kudu harus gitu ya, itu peminat sedikit. Ini saya ambil contoh dari channel saya, bukan maksud apa-apa ya, cuman at least ini saya bisa kasih data gitu, ini data yang bisa saya kasih lihat. Oke. Kalau bicara soal hidup tanpa khawatir gitu ya, view-nya lumayan banyak. Terus mujizat lebih banyak lagi gitu. Terus mengapa saya menderita, ada 700 view-nya. Ya, tentang diri sendiri, tentang pertolongan gitu, view-nya banyak. Beruntung 400 view, ya. Tapi bicara soal bertobat, lihat 160 doang yang view. Nggak ada tuh orang mau dengar tentang bertobat.
Ya, nggak ada orang mau bilang, nggak ada orang yang mau terima untuk, Tuhan suruh saya bertobat sekarang gitu, nggak mau. Maunya begini doang, yang beruntung, mujizat, Tuhan pasti tolong, penghiburan gitu. Disuruh belajar firman, menjaga firman, lebih dikit lagi teman-teman. Tuh bayangin 69 view doang. Ya, kita sekarang punya kemudahan untuk memilih segala macam fasilitas. Tapi ini juga menjadi suatu titik lemah. Kalau zaman dulu kita mungkin agak susah dicari-cari channel YouTube. Harus datang ke Thomas. Datang di Thomas, tergantung si pembawa firman ini ngomong apa gitu kan. Kalau emang lagi bicara soal pertobatan, lagi bicara soal persepuluhan, lagi bicara soal hal yang susah-susah gitu ya. Jangan pasangan tidak siman misalkan gitu. Mau nggak mau kita mesti terima. Sekarang di zaman online nggak suka, kita stopping, ya kan? Cari topik yang lain gitu, gampang. Terus ini juga perbandingan video yang barusan gitu ya. Bicara soal menderita, kehilangan yang view banyak, terus asa. Bicara persembahan, dikit yang view. Ini comparannya sama nih, ya. Begitu. Jadi ini menjadi perenungan buat kita semua. Apakah kita mau milih-milih apa yang kita dengar nggak? Bukan cerita yang jelek ya, tapi gini, takutnya kita menjadi terbiasa untuk menutup hati, menutup telinga, menutup teguran, menutup omongan dari orang yang kita anggap bukan penabur gitu teman-teman. Ya, kita cuma mau dengar dari para pewarta, atau kita cuma mau dengar dari orang-orang tertentu. Padahal sore hari ini Tuhan bisa berbicara melalui firman dengan berbagai cara, berbagai orang, berbagai saat. Ya. Tapi jangan lupa ya teman-teman, ini saya mau bilang begini. Kita harus isi dengan firman ya. Di Yohanes 14 ayat 26 bilang begini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau kita sendiri nggak baca firman teman-teman, yang saya ngomong barusan ini nih, itu bubar. Ya, kita nggak ada isinya. Kalau kita nggak ada isi firmannya, gimana kita bisa nangkep? Oh, ini suami saya lagi menegur tentang isi firman ini gitu. Atau oh ini anak saya bicara soal peneguhan buat saya. Karena connect sama firman teman-teman. Kalau kita nggak pernah baca firman atau kita nggak isi dengan firman, yang begitu lost tuh. Kita nggak tahu, kita nggak dengar tegurannya, kita nggak dengar peneguhannya, kita nggak dengar janjinya gitu. Jadi Tuhan bisa menabur dengan segala macam cara, segala macam orang, segala macam saat. Tapi jangan lupa kita juga harus isi teman-teman diri kita dengan firman. Karena Roh Kudus akan pakai apa yang udah kita dapat itu, apa yang kita pernah baca, apa yang kita pernah dengar itu menjadi rema. Dari logos yang tertulis menjadi rema. Rema adalah apa ya? Menjadi nyata, menjadi kehidupan, menjadi berguna buat kita. Gitu. Oke? Sampai sini paham ya? Ini bagian yang pertama. Oke? Saya mau tambahkan sedikit begini. Jadi kalau kita tidak paham soal hal ini, tadi kayak saya bilang, istri saya bilang begini tadi, jadi saya ingatkan begini. Dia kan punya tanah, punya kebun di depan, ya. Kalau saya bicara istri saya dulu ya. Dia punya kebun di depan. Dia bilang begini. Waktu kita diskusi soal firman ini ya, saya diskusi dengan dia dan dia sharing ke saya begini. Oh seperti dia katanya, istri saya suka nanam tapi kurang telaten, kurang rajin gitu cara petik. Jadi nyiram airnya itu cuma nungguin hari hujan. Ya, kalau dia minat atau nungguin hari hujan. Padahal kalau kita punya tanaman, kita tahu ada baiknya tanaman itu disiram setiap hari, gitu kan. Nah, seperti kita baca firman teman-teman. Kalau kita sendiri tidak menggali lebih dalam, punya relasi sama Tuhan, punya jam doa, punya jam baca firman, cuma nungguin PD, cuma nungguin gereja, homili, which is seminggu sekali, betul nggak? Kita akan kering. Saya ingat banget Mami Chun bilang dia nggak pernah tuh punya masa kering, dia bilang nggak pernah katanya.
Saya dulu kepikiran, masa sih mami apa sombong gitu ya. Tapi setelah dipikir benar juga. Kenapa mami bisa nggak pernah punya masa kekeringan? Karena dia punya relasi sama Tuhan. Tuhan yang adalah sumber mata air kehidupan itu, dia nempel. Dia punya relasi. Ya jelas nggak pernah kekeringan. Nah kita baca Alkitab kalau disuruh. Bahkan kalau sekarang disuruh cari Alkitab gampang ketemu nggak? Teman-teman lihat Alkitab ada di mana? Gampang ketemu nggak? Saya bawa Alkitab saya di sini. Dan saya pernah cerita di jendela jiwa, di meja kerja saya ada Alkitab. Baik di rumah maupun di kantor gitu. Ada Alkitab. Saat kapan merasa perlu atau mungkin ada nganggur nungguin orang meeting belum pada masuk, buka firman. Kalau kita punya relasi, kalau kita isi terus diri kita sama firman dan relasi dengan Roh Kudus, kita tidak merasa kering. Dan ini penting banget teman-teman. Bicara soal benih yang tadi untuk bertumbuh, itu harus dapat nutrisi, harus dapat air, harus dapat pasokan. Kalau nggak kering nanti buahnya jelek atau pohonnya mati lagi. Terutama di masa-masa seperti ini nih, yang tantangannya susah, tantangannya berat gitu ya. Kita sangat-sangat perlu sekali relasi sama Tuhan. Oke, saya lanjut di bagian yang kedua. Ini bagian kita yang menabur ya. Dan bagian ini bukan cuma buat para pewarta ya teman-teman, bukan cuma buat tim, bukan cuma untuk mereka yang sudah melayani, tapi buat kita semua. Kenapa? Karena ini ya, 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 3. Nih. Tadi kita udah bahas bahan yang ketiga ya. Sekarang kita mau bahas bagian yang kedua. Dibilang gini, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dibilang jelas, beritakan firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi kalau kita nungguin, ini momennya nggak tepat gitu ya. Kalau Tuhan sudah suruh, jangan kita pakai hikmat sendiri, tepat nggak tepat menurut pikiran kita. Kalau Tuhan udah suruh kita wartakan firman, ngomong, ya. Bahkan kita bilang, aduh Tuhan saya nggak ingat ayatnya apa. Ya nggak usah pakai ayatnya ya nggak apa-apa gitu. Nggak ingat mungkin di Matius nomor berapa gitu. Tapi Tuhan udah taruh dalam hati kita untuk menyatakan kesalahan, tegur. Tapi penting teman-teman ya, di sini dibilang nasihati dengan segala kesabaran ya. Kita tegur, kita nasihati, bukan dengan emosi atau memuaskan jiwa kita sendiri. Wah, gue kesel sama dia nih ya. Kita semprot gitu, bukan begitu. Tujuannya memberitakan firman, tujuannya memberitakan kabar baik. Kita dipakai Tuhan nih, kita dipakai Tuhan untuk menaburkan firman. Jangan sampai gara-gara kita orang sakit hati, jadilah dia tanam di pinggir jalan, hatinya jadi keras. Jangan begitu teman-teman. Tapi pakai kesabaran, pakai kasih, ajarin dengan sabar. Ini jelas banget kok. Pas saya baca ini saya sampai senyum-senyum sendiri. Ini kayak kita ngajarin anak-anak di rumah ya. Saya sih nggak tahu teman-teman yang lain ya. Kita sama istri gantian ngajarin anak gitu. Dia lakukan bagian dia, saya bagian saya gitu kan. Ngajarin anak kadang kesel kan. Aduh ini kita kok nggak ngerti gitu kan, kesel gitu. Terus bukan cuma itu doang, sambil diajarin sambil main lagi, sambil nggak fokus gitu kan, mancing emosi banget gitu. Tapi dia bilang dengan sabar kita harus memberitakan firman. Begitu. Dan kita sambung sama yang ketiga teman-teman. Akan datang waktunya. Ini tepat sekali. Akan datang waktunya. Saat orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Bukan tidak mau loh. Tidak dapat. Tetapi mereka mengumpulkan guru-guru untuk menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya sendiri. Saat kita masih bisa ada sekarang. Ke orang tua kita, ke anak-anak kita, ke orang-orang sekeliling kita gitu ya. Pakai waktunya teman-teman. Saya diminta bawain di lingkungan buat renungan keempat BKSN minggu depan. Saya deg-degan juga gitu. Mewartakan firman boleh dibilang udah biasa gitu ya. Bawain di lingkungan, waduh belum pernah gitu. Cuman ya why not, let's do it.
Ya, waktunya tinggal sedikit lagi. Kita nggak tahu Tuhan datang kapan, kita nggak tahu waktu kita dipanggil kapan. Saat ada kesempatan, mari kita pakai. Baik atau tidak baik waktunya. Ini juga bukan kebetulan ya teman-teman ya. Ini jelas sekali dibilang. Siap sedialah. Makanya pas tadi Foni bilang thank you bisa bawain. Waduh, saya bilang aduh, ini Tuhan banget. Tuhan suruh kita siap sedia. Jadi ya karena bikin channel YouTube itu mau nggak mau mesti bikin renungan kan, setiap minggu mesti bikin posting sesuatu kan. Saya paksa diri saya untuk baca firman, untuk bikin renungan. Jadi kalau dibilang minta renungan itu ada bahannya, ada. Saya bikin yang buat di channel YouTube, saya bawain di sini, saya perdalam gitu, ya kan. Di YouTube cuma 5-10 menit, nah ini saya bawa saya perdalam. Jadi siap sedia begitu. Oke, lanjutkan lagi. Ya, saya tekankan di sini bahwa kita memberitakan, mewartakan dengan kasih. Semua ini nggak ada gunanya ya. Rasul Paulus juga ngomong bernubuat, punya iman segala macam nggak ada gunanya. Harus dengan kasih. Kasih ini yang menjadi dasar, kasih ini yang bisa membawa benih tadi itu yang kita taburkan masuk ke dalam seseorang. Mami sering bilang kita harus touching, harus menyentuh hati orang. Kalau kita cuma kasih pengetahuan, kalau kita cuma kasih firman-firman gitu ya, nggak masuk. Tapi saat kita touching dia, saat kita bisa menyentuh hati dia, kebutuhan dia masuk dalam hatinya, maka itu akan berakar, akan masuk dan berbuah nanti menjadi dalam, begitu. Oke, kayaknya bahan saya habis. Oh ya, ini contoh sederhana aja. Bagi teman-teman yang again saya bilang yang bisa multimedia gitu ya, yang bisa YouTube, yang bisa Twitter segala macam, coba pakai deh. Saya iseng-iseng bikin video 6 bulan lalu, video cuman less than 1 menit karena ini short, di view 2,3 juta orang. Di ujung videonya saya tulis begini, be grateful with what you have. Bersyukurlah gitu ya, bersyukurlah. Saya nggak tahu nih orang masuk atau enggak, cuman ya saya believe nih 2 juta orang melihat, semoga yang saya masukin di sini firman Tuhan kelihat ke mereka gitu. Saya juga ada contoh lain, iseng-iseng bikin Lego, terus saya bilang love your family, love your neighbor. Ya, ini sih mungkin nggak relevan teman-teman, tapi ya kita pakai segala sesuatu yang kita bisa. Mungkin nggak semua bisa naik mimbar, mungkin nggak semua bisa kasih nasihat ke banyak orang, tapi melalui multimedia teman-teman, di Twitter, di YouTube, di Instagram, coba deh pakai untuk mewartakan firman Tuhan, beritakan pengharapan, beritakan kasih Tuhan, beritakan Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Ya, bukan artinya posting kehidupan kita itu jelek, enggak, it's okay. Tapi kita gabung ya, kita blending, kita masuk ke mereka melalui kehidupan sehari-hari, kita nyatakan firman Tuhan melalui hal-hal yang mereka bisa terima gitu. Saya bicara soal mainan, komunitas mainan di channel YouTube saya satu lagi, dan saya masukin firman Tuhan di situ. Semoga dengan begini ya at least dia nggak tahu itu ayatnya di mana gitu ya, tapi bagi dia itu masuk, bagi dia itu menjadi benih supaya nanti bisa bertumbuh, bisa berakar dan bisa berbuah. Karena ujung-ujungnya kita mengharapkan adalah buah-buah jiwa yang kita bisa berikan kepada Kristus. Oke, itu aja yang saya bisa. Oh, terakhir. Nah, ini ya. Ini ayat buat kita semua, ya, buat kita semua. Baik si penabur maupun yang ditabur. Ibrani 3 ayat 15 bilang begini. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, teman-teman, pada hari ini, saat ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saat kita dengar suara Tuhan melalui berbagai cara ya, berbagai orang, berbagai saat, jangan keraskan hati kita. Biar hati kita lembut, jadi hati kita tanah yang subur, tanah yang bisa terima benih. Dan setelah itu kita pertumbuhkan ya bersama Roh Kudus dengan doa, dengan firman, pelayanan komunitas. Maka percayalah, kita bisa berbuah, dan buah kita itu nanti menjadi juga buat orang lain, menjadi berkat buat orang lain, dan orangnya juga menjadi berbuah. Oke, mari kita sama-sama berusaha terima firman Tuhan dan wartakan firman Tuhan. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan sore hari ini. Terima kasih, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, terima kasih atas waktu sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul, boleh mendengarkan firman-Mu, dan diingatkan kembali Tuhan, bahwa kami mempunyai hati, dan biar kami boleh membajak hati kami, mempersiapkan hati kami, selalu siap sedia untuk menerima firman. Menerima firman-Mu melalui berbanyak orang, melalui berbanyak cara, melalui berbanyak saat Tuhan. Dan biar firman-Mu itu boleh masuk ke dalam hati kami dan berbuah. Bantu kami Tuhan jika masih ada kekerasan dalam hati kami. Jika ada hal-hal yang belum kami ampuni, jika ada hal-hal dosa yang belum kami lepaskan, tolong kami Tuhan. Allah Roh Kudus, mampukan kami. Biar kami semakin serupa dengan Engkau, melepaskan kedagingan-kedagingan itu Tuhan. Membawa diri kami, membawa orang-orang sekitar kami, keluarga kami, semakin dekat, semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Biar firman yang sore hari ini kami terima boleh masuk ke dalam hati kami yang paling dalam, paling subur. Boleh bertumbuh, boleh berbuah. Dan buahnya itu manis. Boleh dipersembahkan untuk orang-orang sekeliling kami dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk komunitas Thomas ini. Terima kasih atas Romo Yus, atas Mami, atas semua orang yang mempersilahkan kami bertumbuh di komunitas ini. Dan pakai komunitas ini lebih luar biasa lagi Tuhan, menjangkau lebih banyak jiwa. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, bagi kota dan negara kami ini Tuhan. Biar pandemi ini segera berakhir dan segala sesuatu boleh dipulihkan. Kami tahu bahwa firman Tuhan berkata dunia tidak akan menjadi lebih baik, tapi menuju kepada kebinasaannya. Kami berdoa Tuhan agar anak-anak-Mu dipersiapkan hari demi hari, semakin dekat, semakin ginosko dengan Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sampaikan doa ini hanya di dalam Tuhan dan pengantara kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Terima kasih. Saya silakan kembali.